Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabiyina nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Sri Rezeki Nur Enda MSI selaku dosen mata kuliah kimia kualitatif. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Anissa dari kelas 2A Farmasi angkatan 2020, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Farmasi Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kualitatif kation golongan 2, yaitu Cu2+, Cd2+, dan juga Bi3+. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama yaitu analisis kimia mengenai pengertian analisis kualitatif, perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif, teori dasar kimia kualitatif, dan prinsip pendahuluan dan analisis kation golongan 2. Untuk pengertian dari analisis kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya zat tertentu dalam contoh zat uji. Berdasarkan metodenya, analisis ini dibagi dua. Yang pertama yaitu analisis bahan berdasarkan karakteristik spesies, yaitu penentuan sikap spesies dan juga keasamannya. Dan yang kedua yaitu berdasarkan metode H2S, yaitu analisis kation. Dan untuk perbedaannya sendiri, untuk kimia kualitatif ini, jika suatu analisis dibatasi untuk mengidentifikasi keberadaan satu atau lebih unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun anorganik. Dan juga analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu zat. Jadi analisis ini berhubungan dengan mengidentifikasi suatu ion atau senyawa yang berada pada suatu sampel. Dan zat yang dihasilkannya disebut sebagai analit atau konstituen yang diinginkan. Dan untuk analisis kuantitatif, analisis ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak jumlah unsur atau senyawa dalam sampel dan juga bertujuan untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat. Jadi analisis ini berhubungan dengan berapa banyak suatu zat tertentu yang ada dalam suatu sampel. Nah, jumlah banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel ini disebut sebagai kadar atau konstituen. Misalkannya molar, gram, berat, persen berat, gram per liter, ppm, dan juga lain sebagainya. Dan juga untuk teori dasar kimia kualitatif ini, teori ini melakukan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam sampel yang tidak diketahui. Analisis ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam suatu larutan. Dalam metode analisis kualitatif ini, kita menggunakan beberapa reaksi, ya, ada reaksi golongan ataupun reaksi spesifik. Yang keduanya ini digunakan untuk menganalisis atau mengetahui jenis anion atau kation dari suatu larutan. Nah, reagensi golongan yang dipakai, misalkan yang umum itu adalah HCl, hidrogen sulfid, amonium sulfid, dan juga amonium karbonat. Klasifikasi ini berdasarkan reaksi antara reagensia ini dengan zat sampel. Nah, apabila bereaksi maka akan membentuk suatu endapan atau perubahan warna yang terjadi. Untuk prinsipnya itu sendiri, prinsip analisis kualitatif ini adalah analisis kimia yang menjawab pertanyaan apakah dalam suatu sampel ini terkandung sebuah ion atau senyawa di dalamnya. Analisis ini sangat bermanfaat dan merupakan langkah awal sebelum melakukan analisis kualitatif. Nah, untuk melakukan analisis kualitatif ini perlu dilakukan penggolongan agar memudahkan dalam mengidentifikasi ion-ion dalam suatu sampel. Nah, dilakukan 3 cara berdasarkan proses identifikasinya. Yang pertama yaitu pembentukan endapan berwarna. Jadi apabila reagensia bereaksi dengan sampel maka akan timbul menghasilkan suatu endapan berwarna. Dan yang kedua akan terbentuknya warna larutan yang karakteristik, biasanya menggunakan reaksi yang selektif dan juga spesifik. Dan yang ketiga pembentukan gas yang ditimbulkan dari reaksi dengan asam, basa, atau reaksi yang selektif. Untuk analisis kation golongan 2 ini, merupakan kation yang tidak mengendap dengan penambahan HCl atau asam klorida, tapi akan mengendap dengan penambahan H2S atau asam sulfid atau penambahan kalium iodida. Untuk kation golongan 2 didasarkan pada pengendapan sebagai garam sulfida, di mana pada kation golongan 2 ini dibedakan menjadi 2 sub menurut kelarutannya. Yang pertama adalah golongan 2A yaitu Hg2+, Bi2+, Cd2+, dan juga Cu2+. Dan yang kedua yaitu adalah golongan 2B yaitu As3+, As5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan juga Sn5+.
Nah, untuk uji organoleptiknya dan uji nyalanya, pada CU itu warnanya itu coklat kemerahan, wujudnya cair, baunya tidak ada, dan jika diuji nyala berwarna hijau. Sama dengan CD, berbeda dengan CD. Kalau CD itu warnanya bening atau tidak berwarna, wujudnya itu padatan kristal tapi tidak berbau, dan jika diuji nyala warnanya akan sama seperti CU yaitu warna hijau. Dan untuk BI berbeda. Kalau BI warnanya itu kuning, wujudnya itu cair, dan baunya itu sangat menyengat, dan jika diuji nyala maka akan berwarna biru keabu-abuan. Untuk uji pengenapannya itu sendiri, untuk analisis larutan CU itu bila ditambahkan dengan 1 tetes HCl, kemudian ditambahkan dengan K4 FeCN6, maka akan terjadi endapan berwarna merah coklat. Namun apabila ditambah dengan amonium pekat, maka larutan akan menjadi biru. Dan apabila ditambahkan dengan alkali, maka larutan juga akan terjadi endapan berwarna biru juga. Dan apabila ditambahkan dengan Ki 0,5N, maka akan terjadi iodium BBA atau asam. Bila ditambahkan larutan amilum, warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, jika larutan CU ini ditambahkan dengan amonium tiosianat, maka akan terjadi endapan hitam. Dan jika ditambahkan dengan asam sulfit, maka endapan akan menjadi putih. Nah, untuk analisis dari analisis CD ini, jika CD ini ditambahkan dengan 1 tetes H2S, maka akan menghasilkan endapan kuning. Dan jika larutan CD ini ditambahkan dengan KCN, maka akan menghasilkan endapan berwarna putih dan akan larut dalam reaksi berlebih. Dan jika larutan CD ini ditambahkan dengan amonium tiosianat, maka akan terjadi endapan hitam. Dan untuk analisis BI3+, jika kita prosedur pertamanya itu sepotong kertas saring dibasahi dengan pereaksi cinchonin Ki, kemudian ditetesi larutan sampel, maka akan menghasilkan noda jingga atau merah yang menandakan larutan BI. Dan jika setetes larutan BI ini ditambahkan NaOH2n, maka dan setetes Na2SNO2, maka akan terjadi endapan coklat hitam dari BI. Nah, untuk yang terakhir, analisisnya itu dengan larutan Ki 0,5N, maka akan menghasilkan endapan coklat gelap. Dan endapan larutan dalam reaksi berlebih membentuk larutan kuning, terjadi endapan orange bila diencerkan. Dan mungkin sekian presentasi dari saya mengenai analisis kation golongan 2 yaitu adalah CU2+, CD2+, dan juga BI3+. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam presentasi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.